Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Pujayanti, NPM 27. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai hasil penelitian literasi dan inklusi keuangan pada UMKM. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, jadi perkembangan ekonomi modern menuntut masyarakat, terutama UMKM, untuk memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Nah, dalam konteks ini, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan usaha. Nah, menurut Lusardi dan Michel 2014, literasi keuangan merupakan bentuk investasi dalam human capital yang mempengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan ekonomi seperti menabung, berinvestasi, dan mengelola uang. Sementara itu, OECD atau INFE 2020 menegaskan bahwa literasi keuangan dan akses terhadap pelayanan keuangan formal merupakan pilar penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah analisis literatur. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu tren dan konsep terkini. Nah, menurut Lusardi dan Michel 2014, literasi keuangan itu sebagai investasi dalam modal manusia itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan individu dan rumah tangga. Nah, selanjutnya itu menurut OECD atau INFE 2020, itu literasi dan inklusi keuangan menjadi indikator penting kesejahteraan finansial itu. Nah, surveinya ini dilakukan lintas negara menunjukkan rendahnya skor literasi global. Nah, untuk temuan penelitian terkaitnya itu menurut Lusardi dan Michel itu adalah yang pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan keputusan keuangan yang kurang rasional. Yang kedua itu literasi yang baik meningkatkan perilaku menabung, investasi, dan perencanaan masa depan. Yang ketiga, pendidikan keuangan sejak dini meningkatkan kesejahteraan individu dan pelaku usaha. Lalu menurut OECD, penelitian OECD atau INFE 2020, itu skor literasi keuangan global rata-rata hanya 12,7 dari 21 poin. Kurangnya literasi berdampak pada rendahnya ketahanan finansial, akses terhadap produk keuangan formal masih rendah, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya adalah evaluasi metodologi penelitian. Itu yang pertama deskripsi metode menurut Lusardi dan Michel 2014 itu yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif empiris melalui survei literasi keuangan internasional, dan data itu diperoleh dari berbagai negara dengan responden individu dewasa yang mewakili kondisi ekonomi dan sosial yang beragam. Nah, analisis ini itu dilakukan untuk mengukur hubungan antara tingkat literasi keuangan, pengambilan keputusan keuangan, dan kesejahteraan ekonomi. Dan pendekatan ini itu juga mengkombinasikan teori ekonomi perilaku dan analisis data statistik untuk menjelaskan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku finansial. Nah, kalau evaluasi kekuatan dan kelemahannya itu menurut Lusardi dan Michel 2014 itu memberikan dasar teori yang kuat dan data empiris. Data empirisnya itu luas dan itu tapi ada kelemahannya. Itu kelemahannya adalah tidak fokus khusus pada konteks UMKM gitu. Kalau menurut OECD atau INFE 2020 itu menggunakan survei internasional pada 26 negara dengan pendekatan kuantitatif dan itu kelebihannya itu data komparatif lintas negara dan kelompok demografik kreatif. Tapi ada kekurangannya, yaitu bersifat umum dan belum spesifik terhadap pelaku UMKM.
Baik, selanjutnya ada interpretasi dan implikasi hasil penelitian. Itu implikasi praktisnya menurut Lusardi dan Michel 2014. Yang pertama, literasi keuangan harus dijadikan bagian dari program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, edukasi keuangan sejak dini dan pelatihan keberlanjutan bagi pelaku UMKM dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, lembaga keuangan dan pemerintah itu perlu mengembangkan kurikulum literasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil atau UMKM. Nah, kalau menurut penelitian UCED 2020 itu perluasan inklusi keuangan harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk keuangan dengan baik atau bijak gitu. Nah, pemerintah dan otoritas keuangan itu juga perlu memperkuat strategi nasional literasi keuangan dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau sektor UMKM. Yang ketiga itu perlu kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan untuk membantu ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing. Begitu. Lalu untuk implikasi praktisnya, itu menurut Lusardi, literasi keuangan itu merupakan human capital investment yang mempengaruhi perilaku keuangan individu dan pelaku usaha. Rendahnya literasi keuangan berakibat pada keputusan keuangan yang tidak optimal seperti kesalahan dalam mengelola modal, tabungan, dan investasi. Yang ketiga, pendidikan keuangan yang baik itu terbukti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi dan kesejahteraan finansial jangka panjang. Kalau menurut penelitian INFE 2020 itu hasil survei menunjukkan bahwa literasi keuangan global itu masih rendah dan dengan rata-rata sektor hanya 12,7 dari 21 poin. Dan rendahnya literasi keuangan berhubungan langsung dengan rendahnya ketahanan finansial dan inklusi keuangan, terutama di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Selanjutnya itu kritik dan evaluasi terhadap penelitian. Nah, itu ada implikasi praktis dan kritik hasil dan interpretasi. Nah, kalau implikasi praktis menurut Lusardi dan Michel 2014 itu lebih menekankan pada pendekatan teoritis dan survei makro sehingga belum menggambarkan kondisi spesifik pelaku UMKM di negara berkembang begitu. Terus yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan di tingkat mikro. Lalu kalau menurut penelitian INFE 2020 itu survei yang dilakukan pada tingkat nasional dan lintas negara itu sehingga kurang menggambarkan konteks lokal atau karakteristik UMKM di masing-masing wilayah. Dan data yang dikumpulkan itu bersifat kuantitatif dan deskriptif tanpa analisis mendalam terhadap penyebab rendahnya literasi keuangan. Nah, kalau untuk kritik dan hasil interpretasinya, kalau untuk yang Lusardi dan Michel dari 2014 itu hasil penelitian masih bersifat umum dan masih berfokus pada rumah tangga individu, bukan untuk sektor UMKM begitu. Yang kedua itu belum menjelaskan bagaimana literasi keuangan berinteraksi dengan akses terhadap pelayanan keuangan. Yang ketiga, kurangnya menyoroti dampak kemajuan teknologi finansial atau fintech terhadap peningkatan literasi keuangan di kalangan UMKM. Kalau kritik dan hasil interpretasi untuk penelitian OECD, hasil survei itu menunjukkan gambaran global tetapi tidak mendalam dalam menjelaskan faktor penyebab rendahnya inklusi keuangan di sektor UMKM. Yang kedua, interpretasi masih berfokus pada pengukuran sektor literasi, belum pada solusi konkret peningkatan kapasitas finansial pelaku usaha kecil. Yang ketiga, tidak memperhitungkan perkembangan digitalisasi keuangan yang kini menjadi sarana penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan UMKM.
Nah, baik, untuk kesimpulannya, jadi keberhasilan dan keberlanjutan UMKM itu sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dimiliki para pelaku usahanya. Nah, berdasarkan penelitian Lusardi dan Michelle 2014, literasi keuangan itu berperan penting sebagai human capital yang meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional dan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, hasil dari OECD atau INFE 2020 menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masih menjadi penghambat utama bagi terciptanya inklusi keuangan yang merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, begitu. Nah, peningkatan literasi keuangan akan mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap memanfaatkan layanan keuangan formal, mengakses pembiayaan, serta mengelola risiko usaha dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan untuk memperluas akses terhadap edukasi keuangan dan membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Nah, selain itu, integrasi antara literasi keuangan dan transformasi digital juga menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing UMKM di era ekonomi modern. Dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan tapi juga berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global. Nah, untuk sumbernya saya menggunakan Lusardi dan Michelle 2014 dalam jurnalnya yaitu The Economic Importance of Financial Literacy, Journal of Economic Literature. Nah, dan juga menggunakan OECD INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Nah, begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.